Semakin dipiralkan banyak media sosial, sosok pendakwah cantik dan penggiat sholawat Ning Umi Laila yang telah resmi bersanding dengan satu nama yang membuat publik terpana. Gus Anas Hidayatullah, sosok pendakwah muda yang tenang, berwibawa namun tidak haus sorotan. Bukan sekadar karena paras tampan atau suara merdunya yang membuat Ning Umi Laila jatuh hati, tapi ada rahasia besar yang diduga kuat membuat Ning Umi Laila luluh pada Gus Anas setelah sebelumnya sederet nama besar sempat dijodohkan dengannya. Lantas inilah kisah mereka yang viral dan menarik untuk dibedah secara mendalam. Maka menjadi penting tanggapan Buya Yahya yang menegaskan soal ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Dan tak lupa ikut hadir pula suami saya. Semoga Sebelum berlabuh pada Gus Anas, Ning Umi kerap disandingkan dengan tokoh-tokoh muda populer, mulai dari Habib Zaidan bin Yahya hingga Gus Bima Anja, putra Kiai Haji Anwar Zahid, dan juga yang lainnya. Jika kita lihat lebih dekat, Gus Anas punya aura yang berbeda. Pembawaannya tenang, beradab, dan konsisten berdakwah dengan cara yang lembut melalui sholawat. Di tengah riuhnya ceramah yang keras, kehadirannya justru menjadi terasa menyejukkan. Faktanya, selain memiliki suara merdu sebagai vokalis grup Banjari, kualitas diri Gus Anas adalah buah dari didikan orang tua yang luar biasa. Ia tumbuh dengan disiplin akhlak dan kesabaran spiritual sejak kecil, menjadikannya sosok yang dewasa, rendah hati, dan menjadikannya sepadan dengan Ning Umi Laila. Menariknya, kedekatan mereka bukanlah sesuatu yang instan. Faktanya, mereka sebenarnya sudah saling mengenal sejak kecil. Gus Anas adalah sosok setia yang telah menemani perjalanan Ning Umi dari nol. Bahkan sejak sebelum Ning Umi berada di puncak kesuksesan seperti sekarang, keduanya tumbuh bersama dengan satu tujuan mulia yang sama, yaitu syiar melalui sholawat. Kedekatan ini pun semakin kuat lewat momen-momen saat mereka tampil berdampingan di majelis. Mereka tidak hanya cocok secara nilai, tapi juga dalam visi hidup. Inilah yang banyak orang sebut sebagai sekupu, pasangan yang sejalan dan saling melengkapi tanpa harus merasa tersaingi oleh sorotan panggung masing-masing. Kesejajaran ini dibuktikan dalam acara pernikahan mereka yang terbilang sederhana namun syarat makna. Mahar yang diberikan Gus Anas pun sangat istimewa, yakni kitab Hilyatul Aulia yang menjadi simbol doa agar pernikahan mereka dihiasi dengan akhlak dan kemuliaan para wali. Hidupkan suasana rohaniyat. Mulai digunakan untuk sholat sunnah, baca Al-Quran, berzikir rumahmu. Ini pertama. Sehingga kalau pasanganmu semakin dekat kepada Allah dan dirimu juga senang dekat kepada Allah, nanti akan terbimbing secara otomatis. Yang kedua adalah bangun cinta karena Allah, kasih sayang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Rumusnya sederhana. Jadilah engkau budak untuk istrimu, wahai istri jadilah engkau budak untuk suamimu, kata Sayyidina Ali. Maksudnya semuanya siap mengabdi kepada pasangan, jangan memperbudak, selesai. Alangkah bahagianya seorang suami yang punya tugas diselesaikan oleh sang istri. Alangkah indahnya seorang istri punya tugas dibantu oleh sang suami, sehingga sampai tidak tahu ini tugas siapa, ini tugas kita bersama. Seorang ibu bertanya, Buya, siapa sih punya tugas ngerawat anak? Saya punya suami nggak pernah ngerawat anak saya. Kalau pulang tuh seolah-olah ini yang tugasnya hanya tugas saya saja, sehingga suami saya nggak mau tahu tentang anak saya. Saya tanya, itu anaknya siapa, Bu? Anak saya. Ya sudah, anaknya ibu kok pusing, Bu? Diam juga dia. Ngurusi anaknya, aku bingung. Jadi hidup Anda jangan seperti itu, jangan pilah-pilahan. Anggap saja subhanallah, saat ini di rumah istri lagi tidak enak badan, nyapu, Anda nyapu.
Nabi yakummu manzilahu, Nabi menyuci. Jangan bertanya ini tugas siapa? Tugas bersama. Nah, makna kewajiban apa yang harus saya lakukan itu akan disebutkan dalam pembahasan fikih di dalam keadaan konflik. Konflik misalnya Pak, suaminya pelit, maka baru nanti tuntut ke mahkamah nafkah. Kan begitu? Kalau suasana indah, Masya Allah, suami istri, Masya Allah, istri berebut, bang, saya mau beli ini bang, ini, suaminya juga begitu, Masya Allah, indah, hidup indah, nggak pakai tuntut-tuntutan. Ada manajemen rumah tangga. Ya presidennya kamu sebagai seorang laki-laki, tapi menterimu kan istrimu, kerja sama dong. Masa presiden menteri musuhan? Enggak dong, bagi-bagi kerja seperti itu. Itulah yang perlu kami sampaikan. Alangkah bahagianya seorang suami yang punya tugas diselesaikan oleh sang istri. Alangkah indahnya seorang istri punya tugas dibantu oleh sang suami. Meski tidak berkomentar secara khusus mengenai pasangan ini, namun Buya Yahya pernah menegaskan bahwa kombinasi pesona alami, akhlak mulia, dan kesamaan visi dakwah adalah kunci kecocokan yang sempurna. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa ketika dua hati sejalan dalam iman, bukan dunia yang mempersatukan, tapi Allah yang menentukan. Suara merdu bisa memikat, pesona bisa menarik, tapi akhlak dan keselarasan hatilah yang abadi. Karena sholawat bukan hanya lantunan, melainkan jembatan yang menyatukan dua jiwa dalam kasih sayang yang tulus.